firman Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Tibalah waktunya firman Tuhan akan dibentangkan. Pikiran kami tertuju kepada Engkau, hati kami terbuka. Biarlah kebenaran firman-Mu dinyatakan, dan Roh Kudus berikan setiap kami hikmat, penguayuan, pengertian ilahi, supaya setiap kami memahami dan mengerti, dan terlebih lagi kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicara atas kami dalam waktu yang singkat. Dan biarlah pesan Tuhan mengubah seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Kita semuanya sudah berkumpul di tempat ini. Saya percaya kita semuanya merindukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya berharap kita merindukan firman Tuhan bukan karena hari Minggu, tetapi mari kita merindukan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Sebab Alkitab katakan, renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Amin. Jadi saya rindu kita semua merenungkan firman Tuhan di setiap saat. Karena inilah yang paling penting di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam beberapa bulan ini kita selalu berbicara tentang power of love, kekuatan cinta yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu dia datang ke dalam dunia ini. Katakan amin. Amin. Di mana nanti tanggal 25 Desember kelahiran Kristus yang kita akan rayakan. Dan disinilah kita harus belajar untuk bisa mengenal lebih lagi siapa itu Kristus, siapa itu Yesus, supaya di dalam kehidupan saya dan saudara menjadi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Amin. Nah, ini hal yang sangat penting sekali saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita ini adalah orang-orang yang dikasihi. Amin. Saudara dan saya itu dikasihi. Untuk apa kita dikasihi? Supaya kita bisa mengasihi. Makanya itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes, coba kita lihat semuanya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Satu Yohanes 4. Ini ayat yang kita selalu ulang-ulang supaya kita bisa bukan hanya percaya, tetapi kita bisa memahami ternyata bahwa kita semua itu dikasihi. Amin. Kita ini dikasihi supaya pada akhirnya kita bisa mengasihi. Nah, ini hal yang sangat penting Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nah, coba perhatikan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukan kita yang mengasihi Dia, tetapi Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulang-ulang terus hal ini, karena ini hal yang paling mendasar di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya, yaitu kasih. Tidak ada yang lain saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kalau saudara belajar Alkitab, maka saudara akan menarik satu kesimpulan. Alkitab ini kalau disimpulkan, maka saudara akan melihat Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya, dia akan memperoleh apa? Keselamatan. Dan siapa yang tidak percaya, dia akan apa? Binasa. Sebab Allah sedang bekerja menyatakan karyanya. Kalau saudara lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, satu saja. Bagaimana cara
Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah saudaraku ini kasih dalam Tuhan, ini hal yang sangat penting. Kalau saudara lihat ayat ke-16, mari kita turun ke ayat yang ke-16. Bukan Yohanes 3 ayat 16. Ya kan, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 tadi. Nah lanjut ke ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi Allah adalah kasih. Amin. Nah oleh sebab itu, kalau kita mau mengasihi Allah, kita harus ada di dalam Allah, sehingga kita dapat mengasihi Allah. Nah tentunya kata-kata ini, saudaraku ini kasih dalam perlu perenungan. Bukan hanya sekedar dibaca, tetapi direnungkan. Direnungkan, dan direnungkan. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, kita butuh perenungan supaya kita dapat mengerti firman Tuhan. Dan waktu kita merenungkan, disitulah letak untuk kita bisa bergantung kepada Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus, supaya kita diberikan hikmat sehingga kita dibukakan, yaitu apa? Pikiran saya dan saudara tidak tertutup oleh karena kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya mengerti bahwa saya dan saudara dikasihi. Katakan amin. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengasihi. Itu saja saudaraku ini. Dan makanya saudaraku ini kasih dalam Tuhan, orang percaya harus digerakkan segala sesuatunya untuk dia melakukan oleh karena kasih. Waktu saudara membaca Alkitab, saudara bukan hanya diperintah dari saya sebagai umat. Saudara bukan hanya diperintah oleh orang tua saudara, anak-anak muda, yang orang-orang tua, yang orang-orang dewasa. Bukan saudara diperintah oleh pasangan saudara, bukan diperintah oleh istri, bukan diperintah oleh suami, tetapi digerakkan oleh kasih, yaitu cinta akan Tuhan. Nah, hal ini yang sangat penting, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini sangat penting. Sangat penting. Makanya tahun ini adalah tahun di mana saya dan saudara membangun cinta akan Tuhan di dalam kehidupan kita lebih lagi. Kita bukan hanya orang percaya, tetapi kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang percaya semakin hari semakin bertambah. Karena saya lihat data statistik di dalam pelayanan misi, pergerakan misi, orang percaya hari ini semakin hari semakin bertambah. Memang Alkitab katakan, ladang telah menguning dan siap dituai. Jadi tuaian itu ada, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Maka nanti suatu saat nanti ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab katakan, ladang sudah menguning dan siap dituai, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Dan Alkitab katakan, berdoalah bagi pekerja-kerja dan mintalah. Nah, saya tidak mau bahwa kita ada di tempat ini hanya sekedar menjadi orang percaya. Tetapi saya rindu untuk kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Tanpa kasih, saudara akan berat untuk hidup di dalam kebenaran. Berat. Sebab di dalam kebenaran saudara dan saya harus taat. Taat bukan untuk diberkati, tapi taat karena mencintai. Katakan amin. Ini hal yang sangat penting. Seperti saudara sedang berpacaran dengan pacar saudara, atau di dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, itu harus saling mencintai. Dan di dalam berpacaran, berteman, kita juga harus saling mencintai. Tapi mencintainya itu cinta yang namanya agape, yaitu mengasihi. Supaya cintamu bukan cinta nafsu, tapi cinta yang dilandasi dengan kasih. Artinya menghormati kekudusan Tuhan. Kalau saudara berpacaran, berteman baik antara laki-laki dengan perempuan, tetapi cintanya dibangun dengan cinta hawa nafsu, itu berbahaya. Waktu saudara melihat sepasangan saudara, yang saudara lihat adalah nafsu, saudara akan melotot terus.
pikiran saudara akan pikiran yang negatif. Pikiran saudara akan pikiran yang tidak-tidak. Dan ini akan terjadi. Namanya manusia, apalagi laki-laki. Laki-laki itu kalau otaknya dibuka, minta maaf, ya, jujur aja, ya, kalau otaknya dibuka, ada 3 huruf saja keluar dari otak laki-laki, yaitu apa? S tambah E tambah X, bacanya apa? Seks. Yang menikah pasti tahu. Yang belum menikah, ya belajarlah. Iya, belajar. Belajar artinya seks itu apa? Seks itu kudus, yang diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmatin. Amin. Tapi waktu ada pemberkatan nikah yang kudus, baru saudara bisa nikmati. Kalau tidak, saudara rampok, mendahului Tuhan. Tuhan kan datang. Jeber. Seks itu harus dinikmati, saudaraku. Karena seks itu melambangkan keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga, bukan dalam berpacaran. Anak-anak muda, hati-hati. Ini mukanya muka-muka aneh. Waktu bicara tentang seks, yang tanya begini. Oh, tapi langsung. Tadi sudah begini. Pas Ada capek. langsung begini semua. Di sini tidak ada, tapi yang tertawa itulah dia. Halo. Ini hal yang sangat penting. Makanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dasar kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kasih. Tidak ada yang lain, saudaraku. Supaya waktu saudara didasari dengan kasih, maka hidup saudara akan dituntun oleh Dia. Saudara akan nurut oleh Dia. Dan Dia akan nyata atas kehidupan saudara. Amin. Nah, tentunya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita harus belajar, kita harus mengetahui, kita harus memahami, dan kita harus mendalami. Pak, susah sekali sih menjadi orang Kristen. Ya memang, saudaraku. Untuk saudara bertumbuh harus ada harga dibayar. Harus ada harga yang dibayar. Gak gratis, saudara. Yang gratis itu cuma satu saja, yaitu apa? Keselamatan. Untuk saudara percaya kepada Kristus, maka Alkitab katakan saudara diselamatkan. Tetapi saudaraku ini kasih dalam Tuhan, saudara dan saya masih ada di bumi ini. Masih hidup. Masih berjuang. Ada kedagingan, ada tubuh, ada daging, ada roh. Yang kita harus apa? Taklukkan daging ini dengan kuasa firman Tuhan yang kita renungkan di dalam hidup ini. Nah, saudaraku ini kasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku ini kasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus belajar. Harus melatih, harus memahami, harus mengerti. Tidak bisa terjadi dengan begitu saja, tidak bisa, saudara. Harus terlatih, harus dilatih dan terlatih dan membiasakan. Itu terus yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Firman, 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 sampai Yesus datang kedua kali dalam hidup kita. Titik. Pak, bisa nggak sekali-sekali libur supaya nggak baca firman? Terserah. Tapi bagi saya, mungkin kamu nggak baca, tapi hati dan rohmu harus terconnecting dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Amin. Waktu terconnecting, maka engkau akan rindu firman itu. Itu maksudnya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, menjadi orang percaya tidak mudah. Makanya kita harus terus belajar supaya memiliki sebuah pemahaman yang benar. Makanya Alkitab katakan, untuk mengikuti aku, engkau harus apa? Menyangkal diri. Dan engkau harus apa? Pikul salib. Berat itu, saudaraku. Sebelum saudara pikul salib, saudara harus menyangkal diri saudara sendiri. Saudara harus mengalahkan keegoisan. Saudara harus mengalahkan kedagingan. Nah, setelah itu baru saudara bisa pikul salib. Kalau saudara hanya pikul salib dan saudara nggak bisa menyangkal diri sendiri, itu berarti saudara hidup sebagai orang percaya yang tidak akan pernah bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Sepertinya rohani, sepertinya taat, ternyata tidak taat. Karena kenapa? Tidak ada namanya penyangkalan diri. Sebab kehidupan saya dan saudara, kita ini dipenuhi dengan apa? Keegoisan. Mau menang sendiri.
tidak mau diatur sepertinya mau diatur, tetapi di dalamnya hati kita adalah orang-orang pemberontak. Casingnya aja yang nurut, casingnya saja yang taat, tetapi waktu dibuka hati kita, dibuka pikiran kita ternyata pemberontak. Saya tidak tahu. Yang tahu adalah Anda sendiri dan Tuhan. Apa yang ada di dalam hati. Nah, ini yang kita harus pelajari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus memahami kebenaran firman Tuhan. Harus memahami kebenaran firman Tuhan. Harus dibaca, harus direnungkan, dan harus direnungkan supaya saudara memiliki pemahaman yang benar. Katakan amin. Saya selalu katakan, memiliki pemahaman yang benar tentang firman. Kenapa? Karena ada pemahaman-pemahaman yang muncul, bahkan pengajaran-pengajaran yang muncul di dalam kehidupan kita, di dalam gereja Tuhan, yang tidak benar, yang menyimpangkan kita dari kebenaran itu, sekalipun yang dipelajari adalah sebuah kebenaran. Nah, oleh sebab itu, kita harus memahami dengan benar. Artinya apa? Kita harus belajar secara pribadi. Katakan amin. Belajar secara pribadi, bukan belajar seperti ini hari Minggu. Kalau saudara seperti ini dan saudara duduk dan saudara anggap dan ini belajar, ya betul, tetapi waktunya cuma pendek sekali, saudaraku. Pendek sekali. Saudara harus melanjutkan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Sehari-hari, baca waktu pagi, baca waktu malam. Waktu ada kesempatan, apalagi ada handphone yang Android, yang kita bisa download Alkitab, kita buka, kita lihat, kita renungkan, dia akan memberikan kita arahan yang tepat. Katakan amin. Nah, saudaraku ini kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mengasihi Allah? Ini hal yang sangat penting. Mengapa saya dan saudara harus mengasihi Allah? Ya memang karena kita sudah dikasihi, dan oleh sebab itu kita harus mengasihi Allah. Nah, tentunya untuk mengasihi Allah ini tidak gampang. Sekalipun kita lahir dari Allah. Di dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Siapa yang lahir dari Allah, maka dia akan mengasihi Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita lahir dari kasih itu. Sehingga kita membawa sifat Allah, membawa karakter Allah, yaitu kasih itu di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku ini kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita gak semudah itu. Kita harus berjuang membangun kasih itu di dalam kehidupan kita. Halo? Nah, saudaraku ini kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mengasihi Allah? Ini hal yang sangat penting. Coba saudara renungkan, mengapa kita harus mengasihi Allah? Dan bagaimana caranya untuk kita mengasihi Allah? Nah, ini yang harus kita renungkan, yang kita harus pelajari. Jangan yang kita renungkan adalah Tuhan tolong saya, persoalan saya, jodoh saya, itu terus. Maka kalau itu terus, saudaraku, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi untuk membuktikan bahwa engkau apakah mengasihi aku atau tidak. Fokusmu bukan kepada berkat, fokusmu bukan kepada penderitaan, tapi fokusmu kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Yang menjadi pusat perhatian kita di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus mengasihi Allah? Nah, yang pertama saudaraku ini kasih dalam Tuhan, saya coba mencatat dan saya coba membacakan dengan cepat untuk Bapak Ibu sekalian, dan perhatikan dengan baik. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri mengapa kita harus mengasihi Allah. Nah, yang pertama, supaya kita dapat memiliki hubungan. Karena kasih itu adalah hubungan. Katakan amin. Hubungan, saudaraku ini kasih dalam Tuhan. Kalau saudara mengasihi Allah, maka saudara akan memiliki hubungan. Sama seperti di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kalau kita mengasihi teman kita, maka kita akan memiliki hubungan. Maka kita akan mencari dia. Maka kita akan mengalami kerinduan. Kalau kita gak ketemu 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka kita akan cari. Betul tidak? Bagaimana Ibu Ida? Pak Yakob saja, ya kan? Tinggalkan rumah 2 jam aja selalu telepon. Di mana, Ma?
kerja, jam 3 telepon lagi, mama bikin apa? Kerja, pas mau pulang, mama saya mau pulang, siapkan segala sesuatu. Ketawa. Caca tahu kan kopi, teh, pisang goreng atau ubi, ya kan? Langsung mama bilang, papa enak bicara, tapi mama ini masalahnya. Cen, kopi, pisang goreng, ubi, tapi tidak ada gula. Papa minta-minta saja terus, tapi papa juga harus berikan. Kan begitu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Betul? Kalau kita mengasihi, kita akan cari, kita akan merindukan. Nah, ini yang disebut dengan namanya keintiman. Amin. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Supaya kita memiliki hubungan, keintiman, kedekatan. Nah, kalau kita intim, kita dekat, maka apa yang terjadi saudaraku? Rahasia Allah dinyatakan atas kehidupan saya dan saudara. Rahasianya akan dinyatakan atas kita. Kita akan tahu perasaannya Tuhan. Saudara yang berpacaran dan saudara yang sudah menikah, saudara akan tahu apa kesukaan suamimu, apa kesukaan istrimu. Betul nggak, Henry? Betul ya? Ibu betul tuh? Iya kan? Karena mungkin saya tanya, Rio, bagaimana? Ya, sama siapa Pak? Pohon. Dia nggak tahu bagaimana Pak Martin, pengantin baru. Bagaimana ya kan pengantin baru? Tahu tuh? Sekalipun baru, tapi tahu. Ini loh kesukaan suamiku. Apalagi suami kita terkadang suka kalau wanita itu pakai baju warna kuning, pink, hijau lipstiknya. Biasanya begitu. Ada suami suka begitu. Saya mau pulang pakai warna merah ya. Ya. Pas kita mau pergi kita keluar yuk. Kok kenapa pakai baju itu? Seragam dong. Putih-putih. Kan biasa begitu kan? Seperti Ibu Ida kan? Ibu Ida merah-merah lagi. Terus ingat kita juga kompak merah-merah, putih-putih. Nah, jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki keintiman, maka kita akan tahu apa yang pasangan kita inginkan. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan dan memiliki keintiman, maka yang terjadi kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita akan menjaga apa yang harus kita tidak lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang disebut dengan namanya kekudusan. Amin. Nah, berikutnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, supaya kita tidak mengasihi dunia ini. Ingat, dunia ini menarik saudara. Dunia ini menarik saudara. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengasihi dunia ini. Pak, tidak mungkin. Mungkin saudara. Dan pasti. Sebab dunia ini menarik saudara. Menarik perhatian saudara. Sebab dunia ini akan memberikan tawaran dan janji-janji. Makanya saudaraku ini kasih dalam Tuhan. Orang yang mencintai dunia pasti mencintai uang. Lalu orang yang mengasihi dunia ini, dia pasti mencintai uang. Kalau orang sudah mencintai uang, pasti dia tidak akan bisa mencintai Tuhan. Minta maaf. Saya bukan menjelek-jelekan. Negara kita sekarang adalah negara yang perlu diperbaiki. Mulai dari pejabat. Beberapa waktu yang lalu ketangkap dengan KPK siapa? Menteri Sosial. Dananya berapa yang tertangkap? Uang 7 koper, dolar Singapura dengan dolar US dan rupiah. 7 koper. Dan di dalamnya ada 17 miliar. Dan pembagian sembakonya kurang lebih 420 juta untuk Indonesia. Bantuan sembako dari Presiden. Harga satu sembako 300.000 diketik. Maksudnya diambil 10.000. Nilainya 17 miliar. Belum lagi waktu saya dengar dari majalah Tempo, ternyata uang untuk pengantaran 5.000. Ada potongan lagi 5.000. Uang untuk packingnya 10.000, berarti 25.000 terpotong. 10.000 saja sudah 17 miliar. Berarti 17 miliar kali ditambah 17 miliar berarti 34 miliar. 15
ditambah lagi 5.000. Itu yang kelihatan. Ternyata masih banyak lagi. Karena kenapa? Karena isinya berubah. Yang tadinya sardencis yang bagus, ternyata sardencisnya cair. Belum berasnya, belum yang lain. Ternyata diketit semua, dipotong semua. Bayangkan anggarannya sampai triliunan. Menteri Sosial, kasihan. Sebelumnya dia tertangkap, apa yang dia lakukan? Dia kumpul para timnya, dan dia bicara. Mungkin ada nonton ya, yang di medsos itu. Dan dia bilang begini, kita ini sebagai pejabat-pejabat tidak boleh korupsi. Kalau kita korupsi, nanti kita akan membuat istri kita malu dan anak-anak kita. Dia bilang begitu. Dan seminggu kemudian dia ditangkap. Kasihan saudaraku. Kasihan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah apa? Sebuah pelajaran, catatan untuk kita renungkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengasihi dunia ini, maka kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Tidak akan bisa. Karena hati kita gak mungkin ada dua yang orang kita cintai. Makanya di Indonesia, di dalam agama Kristen tidak ada poligami. Tidak ada di Alkitab diizinkan untuk seorang laki-laki beristri 4 atau 2, nggak ada. Tetapi di sepupu kita diizinkan, dikatakan asal mampu. Asal mampu. Saya dulu itu kerjanya di kontraktor. Dulu saya sempat saya kerja kurang lebih 6 tahun saya kerja di kontraktor, dan saya ada di perbengkelan ya. Jadi saya banyak bergaul dengan supir-supir yang dari Bili-Bili, ya kan. Kita punya peralatan mulai dari dump truck dan alat-alat berat. Nah, yang menarik adalah supir-supir ini, ya kan, sekalipun dia supir, tapi istrinya ada yang 4 istri, supir. Bagaimana kalau manajer? Mungkin 22. Ini baru supir, bawa dump truck, yang gajinya hitungan dengan rate. 1 kali jalan dibayar, 1 kali jalan dibayar. Hitungannya di gajinya melalui itu. Istrinya 4. Bayangkan kalau dia manajer, kalau dia kepala cabang, 42. Nah, saudaraku, ini kasih dalam Tuhan. Nah, harus kita perhatikan hal ini. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Supaya kita tidak mengasihi dunia ini. Amin. Nah, jadi saudara periksa hati saudara. Jangan sampai saudara mengasihi handphone saudara. Yang saudara lihat handphone, yang saudara lihat YouTube, yang saudara lihat foto-foto saudara, yang saudara lihat adalah diri saudara sendiri, dan saudara bangga dengan diri saudara sendiri. Ada orang begitu, dia mengasihi dirinya. Nah, saudaraku ini kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mengasihi Allah? Nah, yang ketiga, saudaraku ini kasih dalam, supaya kita dapat menyembah Dia. Katakan amin. Supaya kita dapat menyembah Allah. Karena saya katakan tadi, yang kedua adalah kasih itu adalah hubungan. Yang pertama tadi saya katakan, kasih itu adalah hubungan. Nah, penyembahan itu berbicara tentang hubungan, penghormatan. Jadi saudara di tempat ini, kalau saudara menyanyi dan mengatakan, aku cinta Tuhan dan menyembah Tuhan, dan pemimpin pujian angkat tangan, itu bentuk ekspresi. Katakan amin. Bentuk ekspresi. Jadi kita menyembah Tuhan di tempat ini dengan diiringin musik dan WL yang luar biasa, dan para singer yang gagah-gagah dan cantik-cantik. Itu ekspresi, celebration, merayakan harinya Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, dan kita masing-masing mengekspresikan, dan kita mengangkat tangan, terima kasih Tuhan. Ekspresi, orang cinta identik dengan ekspresi. Ada, kalau saudara dikasih kado dengan orang yang dicintai, saudara. Aduh, terima kasih sayang. Aduh, love you. Iya kan? Begitu kan? Misalnya Heaven, ya kan? Suaminya datang nanti, ya kan? Terus bawa kado. Istriku, ini ada kado. Aduh, kadonya sudah dibungkus, bagus, pakai pita. Pasti kan Heaven langsung ekspresinya, terima kasih. Langsung dipeluk. Kan enggak, ya Heaven gini.
Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Bagaimana Ibu Ida? Kalau ayahku bawa sesuatu, bawa mie goreng saja, mie Hokiang dari Ramayana, senang sekali. Oh, terima kasih Papa. Tunggu sebentar malam. Emang begitu. Suami istri itu begitu. Jangan saudara pikir porno sekali. Enggak, memang begitu. Kita harus pelajari. Amin. Tapi dalam koridor yang tepat, kekudusan. Jangan nanti waktu anak-anak muda dengerin pikiran langsung kotor. Victor, Ibu. Ya kan? Jadi menyembah, saudaraku. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Supaya kita dapat menyembah. Karena ada hubungan, ada perkenalan, ada keintiman, ada kedekatan. Waktu kita menyembah, itu kita sedang mengekspresikan keberadaan hidup saya dan saudara. Makanya Ibu Gembala sering bilang sama anak-anak muda, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tangan, dipelototin. Artinya apa? Saudara harus melatih diri saudara untuk membiasakan memberikan penghormatan kepada Tuhan sekalipun Tuhan Anda tidak lihat. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Tidak ada. Tapi saudara bisa mengekspresikan, bisa senyum dengan Tuhan seperti yang saudara nyanyikan. Ekspresi. Masa saudara begitu? Ada anak-anak begitu. Temannya sebuah soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kita jawab. Nah, Alkitab katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul, dia hadir, berarti Tuhan hadir. Sekalipun kita tidak bisa lihat, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Katakan amin. Amin. Nah, waktu dia hadir, sekalipun kita nggak lihat, tapi kita percaya dengan iman, kita melihat dengan mata iman, dan kita menghormati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus ekspresi. Andai kata Pak Jokowi datang ke tempat ini, semua langsung yang ngantuk-ngantuk. Coba nih, kalau Pak Jokowi datang semuanya. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan hadir dari tadi. Justru kita. Nanti Ibu Viola. Kalau saudara langsung. Ibu Viola pas tangan ke sana. Pas mulai capek udah. Ibu Gembala deh. Capek deh. Masa kita menyembah Tuhan disuruh-suruh? Nggak benar itu. Makanya baca Alkitab. Kalau saudara pikiran seperti itu, baca Alkitab. Makanya baca Alkitab supaya pikiran saudara diterangi. Katakan amin. Diterangi bukan karena ada punya uang, tapi karena ada firman Tuhan yang menerangnya pikiran kita. Nah, saudara ini dikasih dalam Tuhan. Jadi, mengapa kita mengasihi Allah? Supaya kita dapat menyembah Tuhan. Sehingga kita memberikan penghormatan, memberikan penghargaan yang tertinggi. Sebab Raja di atas segala raja hadir di tengah-tengah kita. Angkat tangan, ucapan syukur, kasih setianya yang tidak pernah kesudahan atas kehidupan kita, yang sudah menolong kita. Kalau kita ada sampai saat ini dan kita semuanya baik dan sehat. Banyak orang saat ini pulang ke rumah Bapak oleh karena apa? COVID, oleh karena corona. Tapi kita tidak terinfeksi. Mungkin ada yang terinfeksi tapi sembuh. Itu karena Tuhan. Karena Dia yang mengizinkan kita masih ada di dalam dunia ini. Karena tugas kita belum selesai. Nah, yang dipanggil pulang itu sudah selesai. Makanya saudara yang belum pulang itu belum selesai. Tuhan sedang apa? Membangun rumah saudara. Mungkin dananya kurang. Tapi kalau sudah selesai, Dia akan menjemput kita. Nah, waktu Dia menjemput kita, apakah kita siap? Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang ketiga, supaya kita dapat menyembah Tuhan. Dan yang keempat, supaya kita dapat melakukan kehendak Bapa di surga.
Katakan amin. Nah, ini berhubungan semua, saudaraku. Melakukan kehendak Bapa di sorga itu membutuhkan yang namanya pengertian, yaitu dari firman Tuhan, supaya kita tahu apa itu kehendak Tuhan. Jadi waktu kita mengasihi, maka kita akan mencari, yaitu namanya firman. Waktu kita mencari, dia akan memunculkan yang namanya kehendak Bapa. Dan kita akan melakukannya. Karena apa? Kita mencintai. Amin. Nah, yang kelima, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, supaya kita dapat dipakai. Ini dia. Supaya kita dapat dipakai untuk menjadi apa? Saksinya. Dipakai untuk menjadi alat. Jadi jangan dibalik, saudaraku. Jangan kita memperalat Tuhan, tetapi izinkanlah Tuhan yang memakai kita untuk menjadi alatnya. Karena Tuhan bukan alat. Kita yang adalah alat. Karena kita diciptakan oleh Dia. Bukan kita yang menciptakan Tuhan. Bukan kekristenan yang menciptakan Tuhan, tetapi Tuhan yang menciptakan saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara ada di tempat ini. Katakan amin. Ini yang saudara harus tahu. Supaya kita dapat apa? Menjadi saksi. Supaya kehidupan saudara bisa menceritakan kebesaran Tuhan. Bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Supaya orang lihat bahwa di dalam kehidupan saudara ada yang berbeda. Karena kenapa? Ada Yesus. Amin. Ada Yesus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang keenam, supaya kita kuat di dalam iman. Amin. Supaya saudara menjadi kuat dan saudara menjadi tangguh di dalam iman pengharapan saudara. Sehingga saudara bisa berjalan dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, tetapi saudara akan terus kuat. Dan iman saudara akan berdiri dengan kokoh. Karena kenapa? Cinta, yaitu kasih. Haleluya. Nah, yang terakhir, saudara akan mengalami janjinya. Saudara akan mengalami janjinya. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh apa? Dan tidak pernah didengar oleh apa? Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Yang mengasihi Dia. Jadi kita akan menerima apa yang disediakan oleh Allah. Yaitu apa? Yang tidak pernah kita dengar. Yang kita tidak pernah apa? Lihat. Yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tetapi waktu kita mengasihi Dia, itulah yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Bayangkan waktu kita tidak pernah memikirkan uang, kita tidak pernah memikirkan segala sesuatu. Yang kita pikirkan adalah cinta akan Tuhan. Bukan berarti kalau saudara berpikir begini, waktu kita cinta Tuhan berarti kita berdoa terus. Waktu kita cinta akan Tuhan berarti kita membaca Alkitab dan lain. Bukan. Waktu kita mencintai Tuhan, waktu kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan lebih baik lagi di dalam kehidupan kita, yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa? Pekerjaan kita. Karena apa? Hidup itu adalah sebuah tanggung jawab. Hidup itu adalah sebuah apa? Kesempatan. Untuk apa? Untuk kita berkarya. Karena kenapa? Hidup itu adalah kepercayaan. Dari siapa? Dari Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Makanya kita ada di tempat ini beraktivitas. Amin. Nah, waktu kita mencintai Tuhan, waktu dalam pekerjaan, maka yang kita lakukan bukan untuk diri kita lagi, tapi kita lakukan karena kita mencintai Tuhan. Jadi waktu kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan bukan setengah baik, tetapi yang terbaik. Katakan amin. Ada kejujuran dalam hal apa? Pekerjaan kita. Jujur. Ada yang namanya tanggung jawab. Jadi pekerjaan kita maksimal. Karena kenapa? Kita digerakkan oleh apa? Cinta akan Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Akhirnya di dalam hidup kita akan mengalami keberkatan Tuhan, janji Tuhan. Karena kenapa? Bukan kamu yang mengangkat dirimu, bukan pimpinanmu, tetapi yang angkat kita adalah siapa? Tuhan sendiri. Karena kenapa? Karena kesetiaan kita, ketaatan kita di dalam kehidupan kita. Maka akhirnya Tuhan akan mengangkat kita, dan Tuhan akan melepaskan berkat. Karena begini, kalau engkau hidup di dalam kebenaran dan engkau ada ketaatan di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, artinya Tuhan akan lihat
engkau bisa dipercaya. Ini penting sekali. Engkau bisa dipercaya. Hidup ini kepercayaan. Kalau kita melakukan di dalam hidup kita dengan takut akan Tuhan, Tuhan akan percayakan. Amin. Janjinya akan melimpah. Janjinya akan dinyatakan atas kita semua. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya berharap di dalam tahun 2020 dan beberapa minggu lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita akan masuk tahun 2021. Apa harapan kita ke depan? Renungkan saudara, mulai berdoa. Apa yang engkau pegang, yaitu pekerjaan, engkau doakan supaya apa yang engkau kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Karena kenapa? Saudara akan dipakai di dalam pekerjaan itu. Ingat itu. Katakan amin. Sebelum kita meninggalkan tahun 2020, berdoalah. Hari-hari ini berdoalah. Periksa hati kita. Tuhan, apakah aku mengasihi Engkau? Periksa hati kita. Periksa. Anak-anak muda periksa. Bapak ibu periksa. Saya pun juga periksa. Jangan sampai saya lebih mencintai pelayanan daripada Tuhan. Karena pelayanan adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Dan tetap objeknya bukan pelayanan, tetapi Tuhannya. Amin. Bukan pelayanannya, tapi Tuhannya. Jadi saya harus termotivasi untuk melayani. Karena kenapa? Karena Tuhannya. Nah, kalau saya termotivasi dan terus berpandang kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan, maka waktu saya melayani harus juga yang terbaik. Kita mempersiapkan yang terbaik. Sebab kenapa? Inilah kesempatan untuk kita membalas cinta kasih akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia sudah memberikan hidupnya sehingga Dia mati di atas kayu salib dan Dia bangkit pada hari ketiga untuk menyatakan kuasanya. Katakan amin. Sehingga saya dan saudara, nama saudara tercatat di buku kitab kehidupan, dan saudara dibenarkan, dan saudara diberkati, dan saudara akan dilawat, dan saudara akan diurapi. Haleluya. Mari tutup mata kita semua. Mari pemimpin pujian dan para singer. Masing-masing kita koreksi diri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masing-masing kita berdoa. Biarlah pemimpin pujian dan para singer dan pemusik yang akan memuji Tuhan. Bapak ibu berdoa, anak-anak muda berdoa. Koreksi hati setiap pribadi kita. Tidak rugi saudaraku kalau saudara mengasihi Tuhan. Tidak rugi. Justru disitulah saudara akan mengalami yang namanya keberuntungan. Justru disitulah saudara, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara akan rugi. Saudara akan rugi.